kenapa hasil survei elektabilitas Puan cuma 1,4%? Ya jujur saja ya, ini kan tidak sebanding dengan baliho Puan yang berterbaran di mana-mana. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Kemarin ini baru saja ada rilis terbaru hasil survei elektabilitas Capres 2024 dari lembaga survei Carta Politika Indonesia. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini berada di urutan paling atas dengan angka 20,6%. Kemudian disusul dengan nama Anies Baswedan 17,8% dan kemudian Prabowo Subianto sebesar 17,5%. Nah, perlu dicatat bahwa lembaga survei Carta Politika ini adalah salah satu lembaga survei yang kredibel. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari hasil rekam jejaknya di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019, hasilnya terbukti selalu benar atau tidak jauh dari hasil survei yang telah dirilis. Selain itu, ada juga lembaga survei kredibel lainnya seperti SMRC, kemudian Cyrus Network, kemudian Populi Center, dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Lembaga-lembaga survei tersebut menurut saya sudah jelas kredibilitasnya. Nah, dalam opini Okedum kali ini, saya akan membahas terkait hasil survei Puan Maharani yang ternyata cuma 1,4%. Ya, coba bayangkan, cuma 1,4% elektabilitas Puan saat ini. Padahal ya, Puan ini kan elit dari partai PDIP, yang mana elektabilitas PDIP sendiri ini paling tinggi, yaitu sebesar 22,8%. Selain itu, Puan ini juga pernah menjadi menteri dan sekarang menjadi ketua DPR RI. Tapi pertanyaannya, kenapa hasil survei elektabilitas Puan cuma 1,4%? Ya jujur saja ya, ini kan tidak sebanding dengan baliho Puan yang berterbaran di mana-mana. Bahkan hampir di setiap pertigaan, perempatan, dan gang-gang sudut kampung itu juga banyak sekali ditemui baliho Puan. Ya entah kenapa ya, kalau begini saya jadi teringat perkataan Puan Maharani yang menyindir Ganjar Pranowo. Katanya pemimpin itu bukan ada di medsos tetapi di lapangan. Nah, terbukti belakangan ini ternyata yang banyak terdapat di lapangan itu adalah baliho dari Puan Maharani. Ya kalau begini ini kan jadinya lucu. Ya pantas saja kemudian ini banyak publik yang balik mengatakan bahwasanya pemimpin itu bukan ada di medsos tapi di baliho. Ya Puan sendiri itu yang sekarang ada di baliho, ya kan? Ya memang dalam internal PDIP sendiri ini seperti ada persaingan yang sangat kuat antara pendukung Ganjar dan pendukung dari Puan. Tapi kalau dilihat dari survei Carta Politika, mayoritas atau 44,7% pemilih dari PDIP ini lebih memilih Ganjar Pranowo menjadi capres ketimbang Puan Maharani. Ya tapi baiklah, saya akan jelaskan kenapa sih walau baliho Puan ini sudah bertebaran di mana-mana, tapi elektabilitasnya ini masih saja sangat rendah. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita tahu sejak Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, banyak masyarakat yang tidak tahu apa saja hasil kerja yang dilakukan oleh Puan Maharani. Puan hampir tak pernah terlihat kinerjanya sebagai Menko PMK pada saat itu. Kemudian yang kedua, saat Puan terpilih menjadi Ketua DPR RI, ini juga tidak ada hal mencolok yang dilakukan oleh Puan Maharani. Bahkan menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, sejak periode 2019 hingga 2021 atau selama 2 tahun ini, hanya ada 4 rancangan undang-undang atau RUU yang dituntaskan oleh DPR RI. Nah, capaian tersebut ini jelas sangat jauh jika dibandingkan dengan capaian kinerja legislasi DPR RI periode 2014-2019. Yang mana pada saat itu DPR RI telah berhasil menuntaskan 16 rancangan undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga, masih ingat tidak ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada bulan April lalu? Presiden Jokowi mengajak Puan Maharani ikut bersamanya, tapi respon dan antusias masyarakat tetap
datar-datar saja pada saat itu. Ya, masyarakat biasa-biasa saja. Padahal kalau dilihat dari sisi marketing ya, Puan ini kan sebenarnya sedang coba ditawarkan ke publik oleh seorang nomor 1 di Indonesia. Coba bayangkan, yang endorse ini kan orang nomor 1 yaitu presiden, tapi tetap saja kurang diminati. Nah ini kan ada sesuatu yang aneh berarti, ya kan? Nah kemudian yang terakhir ini masih ingat tidak ketika Ibu Megawati menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan pada bulan Juni lalu. Saat itu, penganugerahan gelar profesor pada Ibu Mega didatangi oleh Prabowo dan Puan Maharani. Namun saat itu, Jokowi justru lebih memilih melakukan kunjungan ke Jawa Tengah bersama dengan Ganjar Pranowo. Padahal acara penganugerahan gelar profesor itu kan sangat penting. Dan bisa dilihat bagaimana respon publik saat Jokowi bersama Ganjar Pranowo. Keakraban itu sangat jelas terlihat di mata publik. Dan publik pun ini tampak begitu antusias. Ibarat marketing ya, Jokowi ini telah sukses mengemas Ganjar Pranowo untuk ditawarkan kepada publik. Nah, ini jelas sangat berbeda ketika Jokowi bersama Puan saat berada di Jatim. Jadi kalau menurut saya ya, rendahnya elektabilitas Puan Maharani ini bukan saja karena persoalan baliho. Karena apa? Karena sebelum pasang baliho saja, elektabilitas Puan ini juga sama, hanya sekitar 1, sekian persen. Jadi kalau sekarang masih di angka 1, sekian persen juga, artinya itu tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi ini murni soal kinerja seorang Puan Maharani saja, bukan soal baliho. Ya kalau menurut pandangan saya, bisa jadi di awal-awal nanti, Jokowi dan PDIP ini akan berseberangan soal pilihan Capres dan Cawapres 2024. Dan ini tentu akan menaikkan tensi dinamika politik dalam internal partai PDIP. Kalau benar ini terjadi, maka ini akan menjadi sejarah besar bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Jika kedepannya nanti elektabilitas Ganjar Pranowo ini terus meningkat, tidak menuntut kemungkinan bahwa Jokowi ini akan menahkodai kapal besar berupa relawan-relawannya untuk berlabuh kepada pilihan nama Ganjar Pranowo. Tapi ini juga tentu dengan catatan, jika tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini masih tinggi atau sekitar 70, sekian persen lah. Nah, saya bersama relawan Jokowi lainnya tentu akan siap mendukung calon presiden yang mendapatkan restu dari seorang Presiden Jokowi. Dan saya punya insting yang kuat bahwa pilihan Presiden Jokowi nanti akan jatuh kepada sosok yang nasionalis dan anti terhadap radikalisme. Nah, sosok yang ini ada pada nama Ganjar Pranowo menurut saya. Selain itu, tentu jika dilihat dari hasil survei terbaru Carta Politika ini, maka yang hanya dapat mengalahkan Anies Baswedan itu ya hanyalah nama Ganjar Pranowo. Nah, jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Saya juga tidak lupa ingin menyampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan tetap terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Itu mau milih pasar.